Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-10 ini kita bahas mengenai biaya tenaga kerja. Di buku teks silakan disimak bab 10 halaman 319. Kita definisikan dulu biaya tenaga kerja itu apa, yaitu harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia untuk mengolah suatu produk. Kegiatan tenaga kerja ini digolongkan menurut fungsi pokok dalam perusahaan, kemudian menurut kegiatan departemen perusahaan, menurut jenis pekerjaannya, dan menurut hubungannya dengan produk. Yang pertama dulu, menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Sesuai dengan yang pernah kita bahas sebelumnya, fungsi pokok dalam organisasi perusahaan ada 3, yaitu produksi, pemasaran, dan administrasi umum. Tenaga kerja pun dibagi ke dalam 3 fungsi pokok tersebut. Untuk di bagian produksi, tenaga kerjanya misalnya gaji karyawan pabrik, munculnya apa biayanya? Upah. Selain gaji tersebut ada upah lembur untuk karyawan pabrik. Kemudian untuk di bagian pemasaran itu misalnya ada biaya gaji manajer pemasaran, kemudian upah karyawan pemasaran. Untuk di tenaga kerja administrasi dan umum ada biaya gaji karyawan bagian administrasi dan umum, misalnya di bagian akuntansi, kemudian manajernya. Itu direktur bagian produksi itu masuk ke dalam bagian administrasi dan umum. Sedangkan menurut pekerjaannya, jenis pekerjaannya, ini digolongkan sifat pekerjaannya seperti apa, golongannya golongan apa ya. Misalnya ada di bagian produksi itu ada operator, ada mandor, ada supervisor, dan di atasnya lagi. Ini penggolongannya seperti itu. Kemudian yang kaitannya dengan hubungan dengan produk. Ini ada hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Hubungan langsung itu berarti kita sebut dengan tenaga kerja langsung, yang nanti munculnya biaya tenaga kerja langsung, yaitu karyawan yang terlibat langsung dalam pembuatan produk. Kalau misalnya kita contohkan di bagian perusahaan mebel itu ya tukang kayunya, tukang ukirnya, tukang amplasnya itu karyawan langsung. Tapi yang tenaga kerja tidak langsung itu ada di bagian produksi, tapi dia tidak bisa ditelusuri langsung, tidak terhubung langsung dengan produk. Maksudnya ini buatannya si A bukan. Kalau itu ini buatannya si A, ini namanya karyawan langsung. Tapi kalau di bagian karyawan tidak langsung ini contohnya adalah mandor. Jadi mandor itu di bagian produksi, tapi dia tidak memegang satu persatu produk ya. Jadi dia memegang beberapa produk. Itu tenaga kerja tidak langsung atau karyawan tidak langsung. Nah, akuntansi biaya tenaga kerja ini dibedakan ke dalam gaji dan upah reguler, kemudian ada premi lembur dan biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Gaji dan upah dulu ya. Ini salah satu cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan adalah dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan ya. Ada yang ini salah satu caranya ya. Ada yang pakainya jam kerja, misalnya gajinya itu dihitung per jam. Per jam itu berapa? Nah, ada yang modelnya per potong atau sifatnya borongan. Nah, karena keterkaitannya dengan jam kerja, ya kita masuk berapa jam. Nah, seperti itu, maka ada dokumen untuk mengumpulkan jam kerja karyawan. Nah, ini dokumen kartu hadir dan kartu jam kerja. Si A hadir, berapa jam dia bekerja? Oh, misalnya 5 jam atau full sampai 7 jam, 8 jam sehari. Kalau zaman dulu mungkin pakai manual. Nah, kalau sekarang kartu jam kerja namanya tetap seperti itu ya. Bisa disebut seperti itu, tapi teknisnya bisa pakai fingerprint atau scan wajah, scan dan lain sebagainya untuk kehadirannya.
Jadi biar memudahkan perhitungan. Empat tahapan pencatatan akuntansi biaya gaji dan upah. Yang pertama, pencatatan distribusi gaji dan upah terlebih dahulu, ya. Dimulai dari apa? Dari kartu hadir karyawan. Dari kartu hadir karyawan ini, si A berangkat sekian hari, sekian jam. Maka bisa perhitungkan nanti. Nah, tapi sebelum memperhitungkan, lihat dulu si A tarifnya berapa. Lihatnya di mana? Di daftar gaji dan upah. Si A tarifnya per jamnya sekian. Nah, karena setiap karyawan itu kan ada, misalnya si A sudah bekerja sekian tahun, jadi tarifnya beda dengan si B yang baru masuk tenaga kontrak misalnya, seperti itu. Setelah itu disandingkan antara kartu hadir dan daftar gaji dan upah. Ini direkap, si A sekian hari, sekian jam. Nah, semuanya direkap baru didistribusikan ke masing-masing. Si A ada di bagian pabrik, si B di bagian admin, si C di bagian pemasaran. Nah, baru kita bisa menjurnalkan, ya. Jurnalnya bagaimana? Kalau yang di bagian pabrik dan upahnya dia upah langsung, maka akunnya ini barang dalam proses biaya tenaga kerja. Kalau dia bagian pabrik tapi yang tidak langsung, maka pakainya BOP. Kalau dia bagian admin, maka administrasi dan umum. Kalau dia bagian pemasaran, maka akunnya biaya pemasaran. Yang kesemuanya direkap gaji dan upah. Selanjutnya setelah dicatat itu tadi, ya, direkap gaji dan upahnya, maka karena ada rekapannya belum dibayarkan, ya, ini ada daftarnya tapi belum dibayarkan, ini butuh dicairkan. Sebelum pencairan kita catat gaji dan upah yang kita taruh di sisi kredit tadi, kita debitkan rekapannya tadi. Tapi karena belum dibayar, maka kita akui sebagai utang gaji dan upah. Kalau ada PPh yang dipungut, berarti ada utang PPh. Yang ketiga, saat dibayarkan, karena tadi diakui sebagai utang, ya, maka kita debitkan utang gaji dan upah. Nah, ini tadi kan dikredit, kita debitkan, bayarnya pakai kas. Nah, kas bisa kas di bank, bisa kas di perusahaan. Untuk utang yang tadi, utang yang kedua kan utang PPh. Utang PPh-nya juga kita setorkan ke kas negara. Jurnalnya bagaimana? Kita debitkan utang PPh karyawan, kreditnya kas. Oke. Ya, kita masuk ke contoh 1 ya. Misalkan perusahaan X hanya mempekerjakan 2 orang karyawan, yaitu Risa Rimendi dan Eliona Sari. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan April tahun sekian, bagian pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Menurut kartu hadir, karyawan Risa bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam dengan upah per jam Rp1.000. Sedangkan karyawan Eliona selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarif upah Rp750 per jam. Berikut ini tabelnya penggunaan waktu kerja Risa Rimendi dan Eliona Sari. Risa Rimendi mengerjakan pesanan 103 selama 15 jam dan pesanan 188 selama 20 jam. Sedangkan Eliona Sari mengerjakan pesan 103 20 jam dan pesanan 188 10 jam. Sedangkan ada waktu tunggu untuk persiapan pekerjaan, ini sudah terlanjur masuk di perusahaan, tapi misalnya ada kendala mesin, ada listrik mati atau barang belum jadi dan sebagainya. Ini namanya waktu tunggu. Ada 5 jam untuk Risa Rimendi dan Eliona Sari 10 jam. Loh kok masih dibayar? Iya, karena sudah masuk di perusahaan. Nah, waktu tunggunya meskipun dia tidak melakukan apa-apa,
rekap, oh ternyata selama 1 minggu atau 1 bulan itu jebule nek di total waktu tunggunya atau waktu nganggurnya di perusahaan tersebut saat bekerja itu untuk Risa 5 jam, untuk Eliona 10 jam gitu ya. Dengan demikian, upah karyawan tersebut dihitung sebesar ya 70.000. Diperoleh dari mana? 40 jam ya. 40 jam dikalikan dengan 1.000. Itu untuk siapa? Nah, yang tarifnya 1.000 tadi adalah Risa Rimendi. Sedangkan si Eliona Sari juga sama, 40 jam dikalikan tarifnya dia 750 rupiah. Nah, setelah diperoleh 70.000 tersebut ya, didistribusikan sebagai berikut. Ya. Risa Rimendi dan Eliona Sari. Untuk pesanan 103, tadi berapa? Kita lihat saja 15 jam kalikan tarifnya dia 1.000 ditambah 20 jam kalikan 1.000 ditambah 5 jam kalikan 1.000. Ketemunya ini. Si Eliona juga sama. Dari jam tadi dikalikan dengan tarifnya dia 750. Sehingga si Risa Rimendi ini 40.000 dan si Eliona Sari 30.000. PPh yang dipotong oleh perusahaan, ya, ini tarif yang seperti yang di buku. Sebenarnya kalau tarif sekarang nggak segini banyaknya ya, nggak sampai 15% dari upah minggu pertama. Jadi dipotong PPh-nya masing-masing 15%. Sehingga jumlah upah bersih yang diterima adalah Risa Rimendi 34.000 dan Eliona Sari 25.500. Nah, berikutnya untuk akuntansi biayanya bagaimana pencatatannya setelah kita rekap tadi besarnya itu, maka kita catat ya. Berdasarkan rekapitulasi gaji dan upah, bagian akuntansi kemudian membuat jurnal distribusi gaji dan upah sebagai berikut. Pada dalam proses biaya tenaga kerja sebanyak 57.500 diperoleh dari mana? Dari sini tadi. Ya. 15.000 tambah 20.000 tambah 15.000 tambah 7.500 ya. Lah kenapa yang waktu menganggur ini tidak diperhitungkan? Tidak diperhitungkan karena dibebankan sebagai BOP. Yang ini masuk, yang benar-benar bekerja masuk ke dalam perhitungan BDP. Nah, yang waktu nganggur tadi dimasukkan ke sini, ke BOP 12.500. Mohon maaf, ini harusnya sejajar ya. Kita rekap gaji dan upahnya totalnya 70.000. Atas dasar bukti kas keluar, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut ya. Gaji dan upah yang tadi dikreditkan, gaji dan upah yang tadi dikreditkan kita debitkan, kita anggap sebagai pengeluaran biaya 70.000. Tapi pengeluaran biaya kasnya belum keluar, maka kita anggap utang. 70.000 ini terdiri dari utang gaji dan upahnya sebesar 59.500. Angka itu dari mana? Dari sini. Dari yang diterima bersih karyawan. Ya, 34.000 ditambah 25.500, sedangkan untuk pajaknya tadi 15%-nya. Nah, gitu ya. Yang benar-benar diterima ini ya, gaji dan upah 59.500. Kemudian pada tahap ketiga pembayaran gaji dan upah tadi yang diutangkan ya, yang tadi diutangkan kita cairkan dalam bentuk cash, yaitu utang gaji dan upah pada kas 59.500. Berikutnya adalah penyetoran PPh pajaknya ya. Jadi utang PPh yang tadi sudah dicatat di sini kita debitkan, kita bayar utangnya ke kas negara dengan kas 10.500. Nah,
selain gaji dan upah reguler atau gaji pokoknya, ada semacam insentif. Insentif itu digunakan untuk memotivasi, salah satu alat untuk memotivasi karyawan, ya. Podo-podo kerja tapi si A lebih banyak hasilnya, si B lebih rendah, kok gajinya sama. Nah, itu yang nanti membuat karyawan tidak merasa tidak adil nih, gitu. Jadi perlu ada insentif. Insentif ini bisa diberikan dengan beberapa model. Ada insentif dengan jam minimum atau straight based work with a guaranteed hourly minimum plan, yaitu karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan standar. Untuk hasil produksi yang melebihi standar, karyawan diberikan upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satuan. Jadi kalau bisa memproduksi lebih dari standar, maka lebihnya itu dihitung sebagai tambahan bayaran. Nah, jadi kan semangat. Atau yang kedua, Taylor Differential Piece Rate Plan, yaitu cara pemberian insentif ini adalah semacam straight piece rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Jadi ini ada batasan, ya, semacam interval. Nek dirimu kemampuannya di kisaran 10-12 potong 1 jam, gajimu, tarifmu sekian. Tapi kalau kamu bisa memproduksi di kisaran 13-15 atau lebih, nah itu tarifmu naik sekian. Jadi ada intervalnya seperti itu. Contohnya, ya, contoh untuk yang pertama tadi, insentif satuan dengan jam minimum. Jika menurut penyelidikan waktu dibutuhkan waktu 5 menit untuk menghasilkan satu satuan produk, maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 satuan. Ya. Jika upah pokok sebesar Rp600 per jam, maka tarif upah per satuan adalah Rp50. Nah, ya. Jadi maksudnya satu produk itu butuh waktu 5 menit untuk menyelesaikannya, untuk mengerjakannya. Ya. Jadi kalau satu produk 5 menit, nek 1 jamnya kan 12, menghasilkan 12 kan gitu, ya. Nah, ternyata upah pokok di perusahaan tersebut itu 1 jamnya Rp600. Berarti setiap satu produk ya tinggal bagi Rp600 dibagi 1 jamnya itu 12 produk, ketemunya Rp50. Karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam tetap dijamin mendapatkan upah Rp600 per jam. Jadi misalnya di bawah 12 bisa menghasilkan 11, itu tetap mendapatkan upah per jamnya 600. Nah, tetapi bila dapat menghasilkan 14 satuan per jam atau lebih dari 12 tadi, misalnya 14, 13, 14, 15, 16 sampai seterusnya, ini ada insentifnya. Nah, berarti kalau dia menghasilkan 14 ada kelebihan 2 satuan, maka ya tinggal dikalikan. Insentif atas kelebihan tadi kan 2 kali 50. Nah, ditambah dengan tarif regulernya, tarif standarnya, maka per jamnya dia bisa menerima Rp700. Nah, untuk yang contoh dari Taylor Differential Piece Rate Plan, ya, karyawan dapat menerima upah Rp4.200 per hari untuk jam kerja 7 jam. Satu harinya itu 7 jam dengan tarif Rp4.200. Misalkan rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 satuan per jam, ya, sehingga upahnya per satuan itu 50. Yaitu upah per hari dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per hari 4.200. Nah, yaitu 4.200 dibagi 12 kali 8. Dalam Taylor Plan ini misalnya ditetapkan tarif upah Rp45 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 14 satuan atau kurang per jam. Kemudian yang untuk karyawan menghasilkan 16 satuan per jam
tarifnya 65. Jadi beda-beda. Nek dia pengeluarannya itu di bawah 14 WSKI tarif 45 per jam. Kalau dia bisa menghasilkan tinggi 16, maka tarifnya ya tinggi gitu. Contohnya di sini. Dia bisa menghasilkan 16 per jam, maka tarifnya dia pakai 65. Atau penghasilannya bisa sampai 1040 per jam. Tetapi kalau dia lambat, ya pekerjaannya hanya 1 jam menghasilkan 12, ya dia yang diperoleh ya tarifnya itu. Tarifnya pakai tarif yang bawah 45. Jadi beda. Ini bisa menjadikan semangat untuk karyawan atau tenaga kerja. Nah, selain gaji, kemudian insentif, ada juga premi lembur. Premi lembur ini seperti apa? Premi itu tambahan ya, tambahan lembur. Jadi lembur tapi ada kelipatan dari gajinya. Biasanya kan seperti itu. Jika karyawan sebuah perusahaan bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Perlakuan terhadap premi lembur tergantung alasan-alasan terjadinya lembur tersebut dan dapat dibenarkan apabila pabrik telah bekerja pada kapasitas penuh dan pelanggan atau pemesan bersedia menerima beban tambahan karena lembur tersebut. Contohnya, dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam dari seminggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Misalnya, dalam satu minggu, seorang karyawan bekerja selama 44 jam. Dengan tarif upah, dalam jam kerja biasa maupun lembur sama Rp600 per jam. Tapi, untuk lembur, ada tambahannya dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Maka, upah karyawan tersebut dihitung sebagai berikut. Jam biasanya dia 40 jam kalikan 600. Ketemu 24.000. Lemburnya tarifnya sama, lemburnya 4 jam kalikan 600, tapi ada tambahan preminya. Setengahnya dari 600 adalah 300 kalikan 4 ketemu 1.200. Jadi upah karyawannya adalah 27.600. Ya. Selanjutnya ada biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Ada yang kita sebut dengan setup time. Setup time adalah waktu untuk memulai produksi. Nah, ini perlu biaya pemula yang kita sebut dengan biaya setup atau setup cost. Setup cost ini misalnya seperti ini. Jadi ada produk yang baru, ya, atau perusahaan baru. Ketika merekrut karyawan, itu kan perlu dilatih, ada training dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu termasuk dari setup time, setup cost ya, salah satu biaya pemula. Nah, ini masuknya kemana? Masuk ke dalam kelompok PTKL atau bisa sebagai unsur BOP ya. Kemudian ada waktu menganggur atau idle time yang seperti di contoh tadi. Nah, kalau ada sudah masuk di kantor, sudah masuk di perusahaan, di pabrik, tapi ada kendala, kemudian mau tidak mau ada karyawan yang tidak bisa bekerja, sudah masuk, mau surat dibayar. Nah, itu namanya idle time. Itu tetap dibayar, tapi perlakuannya masuknya ke dalam BOP, tidak masuk ke dalam biaya barang dalam proses. Oke, demikian penjelasan dari Bu Alia. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.